Kembali Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas segala nikmat kasih kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersuka cita Bapa, ketika Tuhan oleh kasih karunia-Mu telah merestui dan mewujudkan rencana anak-anak kami, rencana orang tuanya Tuhan, untuk kami menghantar anak-anak kasih kami Tuhan kepadamu Tuhan, untuk menerima pemberkatan perkawinan Tuhan di gereja-Mu. Ya Tuhan, kami awali hari ini dalam doa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan, Tuhan beri hari yang baik, Tuhan beri kesempatan yang indah Tuhan buat anak-anak kami dan buat orang tua. Kami akan melangkahkan kaki kami Tuhan untuk berangkat ke gereja-Mu. Tuhan jagai kami, Tuhan pimpin kami agar tiba di gereja-Mu dalam keadaan sejahtera. Juga semua keluarga Tuhan yang dalam perjalanan juga Tuhan hantar ke gereja dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami tahu tanpa kebaikan kasih Tuhan, maka semua yang kami rancangkan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Karena Tuhan, semua yang kami angkat dalam tangan pengasihan Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik Tuhan kasih dan dari tangan dan sahabat Tuhan. Kami mengaku Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami mohon ampun Tuhan. Agar kami lihat berdoa kepada dan kasih kebaikan-Mu. Yang Yesus Tuhan kami, sang pemilik kehidupan kami berdoa bersyukur. Amin. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Jadi
Mulia maju mulut tamasahat pamatana martua de bata. Dia pala di manuguton diiring-iring marbite di asin rohana budu pehita pajupang dumubihan parpuro mula jamulun dinasahat bagas muno di bagas pas nang hamusan nagulo na namin raja sikuan tong di bagas ng pas Raja Bulun ison roro kami parpuro muna marga lupat turuan di Raja Bulun dinamamuk kahita dia pala di manuguton dinamamula hita dinang pastor damosta ima dinamar sebuah buhay ang iya Raja Bulun ison hubab kami so tulu-tulu di sipanganon ima namar sebuah buhay ang iya majujulan no Raja Bulun ya kana taulahon anak kota ng buwan na tutubag sa jorong ito hatta mabuhay na uli mabuhay na dinggan mabuhay parasan ng kapagkabihan tujulan no jadi so kata di sinaduto meron namin Raja Bulun itip ni na napunopa golang-golang pangarap kita tukso nope kata ni si baboy tutur si baboy pasata mi Tuhan muna tiba daja ho mapasik kompon pasu-pasu na iya mana kita laporas pak Raja Bulun ano may tempat siarangan natin Rasta Marima thank you kontak badan dah Kontak bareng. oke sa tabi bulong ma dia mataraja inata sa uripada maulati maritu hatta maulati maripat kumata ikamua mengguru nasabak nagabi marga syobeng ibat turuan dengan aturuhan kami narawang gula-gula muna macakot parorong muna ito nga ibabak kami nang niliring tuwak kamu bakit na haipason buhay kita putipang ibabak las pirokan dahil itong matyabat-tabag tugas pirokan namin nang pinasakuna si Pangandadago pagsitu panganon amang purud las pirokan namin hindi na magtapat kita laro mamuhay ulos sa sedabyon mamuhay ang panauli mamuhay ang panaringgan itapak yan ang kota itapak ni kita para na kunang pagpapun roh kami pasahaton tiki na mukbok tiki na gadyang tiki na daw dahil nami mangilo matagiyang pamatan magkulibata asa tongon ko titikyon titik ululun titikyon tikisahat manguduhon papati hatta smita na magbulo-bulo burutan mo biya tuwak kayo nagpunta na laho kataron ta su bagas dore ito hatta dikipiyo asa na kiyo ito sa kapta kiyo nang gulot sa mamukat siya sa nakot na tanayari sakpit pagbat na anon isahat pas hato ng kanauli siya namatan mo ito ni bata at kita na magbulo-bulo burutan mo bituwak kayo nagpuntay asa si tiktik din na si Gupa hulong guys di Roma itong sa unang pinawitar patupa kay Pata na namang buhay pa sa pasuna asa saat pinasolo sa kilobuto ko siya kung saat load na naman si Gugoy si Darion saat paspas muna saat nang ulungamit ko ang kay pasapat na mahita liling mamulong saat pang gabihan so ng pangurasan oras manita alam siya may dati jadi dun may talaga uy ba kudul Pasonang rata martang yang mahita. Di bata Jehovah nama namin markiti Yesus Kristus Tuhan namin. Puji-pujian kamu natin ni roh namin jumulong sa bawah kami na pumutuar bama na Tuhan. Ilala roh namin kinabala na ni kolong. Idungani jala diri-diri po kami siyang ganap nganan na di pajugpa di bagasan ahi pason di aparat manukoton na Tuhan. Imara Tuhan disakap do rencana ni anak pun ni namin. Yan ako namin. Inalaw ko durunan namin, dinamacalo pa sa bato pagtungas sa Indonesia na rupa mamariteon na pasang di ba jorong. Patulus may alatukan, pagparat ko lang mga di manugutan alatukan radi si panganak sino mapiroban namin. Tumulo pa sa paso, asa makarogo daw si pamatang namin ka. Dumo biya alatukan di namang ulawon alat, ibagasan sa karimane palong hanggang. Sialan niya alatukan, tumulo rasi kami siya sa lubos na natudan na. Asa tamahamin na cara pas-pas minibakasan Jalo mantang yang pemujud namin mariti Yesus Kristus. Amen.
joron Tuhan kan dimulai dan martangian mau lihat itu puji-puji sokong di pasar rohanami tuh wali di bata amanami nama bangsa di kedua hijau di nawaka sebab wirau kami akibat tindak besar di pengiring-iringmu di pengarang odiomu sangat ada butuh kalau memilih Tuhan di bawah ada butuh untuk kelas rohanami tidak boleh kami Tuhan tapi Pak ya karena masih Allah kalau boleh Tuhan di bawah kesadaran dan kalau menggubur yang kami anak dua yang mengambil Tuhan itu bagas lorong tapi data dia di nalau mencalo pasu-pasu pakai maskari pihak pasar nami di nausun kami di nama pastori si pangan untuk sinumong naon pastori kami pasu-pasu mai Tuhan tahu pergugut yang kadang mengulis sulan kami selalu memilih Tuhan dengan menguji pasar pokok masih ngaruhan Tuhan dalam matangi yang dok delegit kami oleh dimulus desa dosa kami asa dalu kami apa orang yang pasu-pasu di bagasan Kristus Yesus artanya kami Tuhan amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata anak dohot persauran ni tapi perbadian na tong mengarang di kawan saluna amin. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. Jadi Anggini dan Jotong mah tunggu dulu anaknya dulu. Nah, masuk. Boru samosir, boru hari. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on,
Barat, Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Buku catatan ibadah pemberkatan nikah. Tanggal 26 Maret 2022. Nomor surat 04/NJ /M /N/3 Romawi /2022. Lain firman Pendeta Aldo Akwat Mendaat SSI. Mempelai pria. Nama lengkap Rio Salomo Purwanto Sipombi. Ya. Tempat tanggal lahir Sekopas ya. Pas 8 September 1992. Tempat tanggal baptis Pekanbaru 11 Juni 1995. Tempat tanggal CD Pekanbaru 5 April 2009. Ya. Alamat sektor Jalan Murni nomor 1 Sigunggung sektor 6. Kerjaan wira swasta. Orang tua garis miring saksi mempelai pria Ayah Junior Sipombi. Ibu Penatua Susilatri. Alamat Jalan Murni nomor 1 Sigunggung. Mempelai wanita. Nama lengkap Puji Desi Kasian Hasibuan. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 22 Desember 1995. Tempat tanggal baptis HKBP Sukajadi 25 Desember 1956. Tempat dan tanggal CD HKBP Beringin Indah 28 Mei 2013. Ya. Alamat Jalan Sidodadi 26 Marpoyan Damai. Pekerjaan karyawan swasta. Orang tua saksi mempelai wanita. Ayah Manasal Sibuan. Ibu Aderlina Tutakayang. Alamat Jalan Sidodadi 26 Marpoyan Damai. Abang papahan, papahan. Di bawah. Di bawahnya. Demikian kami melaksanakan pada peneguhan dan pemberkatan pernikahan beliau Bapak. Kami mohon tuntunan agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik dari awal sampai nanti selesai. Mohon keberkati. Bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada hari Sabtu ini seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah pada pagi siang hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Aldo Alfa Tumilaar. Dan di dalam ibadah ini kita akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Rio Salomo Purwanto Sihombing dengan Saudari Fuji Desi Hasyanti Hasibuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita mengikuti prosesi masuknya calon mempelai.
Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Kolose pasal 3 ayat 14 menyatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah sebagai dasar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadahkan dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khusus kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu, sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tidak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 2 ayat 18 yang menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat manusia seharusnya kita bersyukur karena Allah kita itu Maha Kuasa dan Maha Baik. Semua yang Tuhan ciptakan semuanya baik. Allah sudah berpikir, Allah sudah merancangkan supaya umat manusia itu dapat mendiami bumi ini dengan damai. Maka Allah menciptakan langit bumi, menciptakan matahari, menciptakan terang, gelap, binatang-binatang di laut, di udara, di air, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan menurut kitab Kejadian, semuanya baik, semuanya indah. Tidak ada yang tidak baik. Kalau kita ada yang Tuhan berikan untuk kita umat manusia. Namun memang saat ini kita lihat ciptaan Tuhan yang begitu baik ternyata rusak karena siapa? Karena kita umat manusia. Karena kita umat manusia, maka ada namanya pandemi COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun pada waktu bersama. Yang memaksa kita untuk berdamai dengan masker terus-terus ketika di luar kita itu tetap memakai masker agar supaya kita tidak terkena apa-apa dan tidak juga menularkan apa-apa kepada orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah kita itu mengevaluasi apa yang sudah Tuhan ciptakan. Yang tadinya Tuhan katakan semuanya baik. Apa yang Tuhan ciptakan semuanya baik. Tapi ternyata ada yang terlewatkan oleh Tuhan. Ada ciptaan Tuhan yang tidak baik.
Buktinya di ayat yang 18 yang kita baca saat ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Berarti ada ciptaan Tuhan yang kurang sempurna. Apa itu? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah melihat Adam itu tidak ada kawannya, tidak ada temannya. Ya, kita bayangkan kalau tidak ada teman, seorang diri saja, ngomong-ngomong sendiri, tertawa-tertawa sendiri, makan-makan sendiri, gitu ya. Mandi-mandi sendiri, udah kayak lagu ya. Semuanya serba sendiri. Ternyata Tuhan melihat itu tidak baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka mulailah Allah mengevaluasi, lalu kemudian menciptakan penolong. Yang tadinya cuma ada Adam, kemudian diciptakanlah Hawa, laki-laki dan perempuan, untuk menjadi penolong yang sepadan. Berarti jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saat ini kita melaksanakan pemberkatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang saat ini ada antara saudara Rio dan saudari Fuji, berarti Tuhan sedang mengerjakan ciptaannya agar Rio dan Fuji menjadi penolong yang sepadan. Dalam proses dipertemukannya lewat kampus, dalam proses mengenal lebih dalam antara Rio dengan Fuji yang waktunya cukup lama, 5,5 tahun. Wow, lama. Dari proses itu mulai ada ketetapan hati yang Tuhan memang rancangkan, sehingga saat ini Rio dan Fuji boleh bersama-sama untuk menjadi penolong yang sepadan. Yang sepadan berarti sama, meskipun Rio jauh lebih tinggi daripada Fuji. Saya agak minder Bapak Saudara, mau memberkati Rio, tingginya minta ampun. Karena tinggi makanya pakai sepatunya bukan sepatu hak tinggi, pakai sepatu Keds, pengantin gaul. Ya, era milenial harus gaul. Tapi yang penting kan hatinya, hati yang untuk berpaut menjadi satu dengan segala ketulusannya. Maka diciptakanlah yang sangat indah, yang sempurna, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tuhan menciptakan keindahan. Coba dilihat calon istrinya coba lihat calon suaminya. Indah bukan? Karena Tuhan melihat tidak baik kalau Rio dan Fuji sendirian, maka diciptakanlah penolong yang sepadan. Namun, ada namunnya. Untuk hidup bersama, pertama ini memang kelihatan indah, tapi harusnya yang indah ini dipelihara. Yang tadinya menjadi penolong yang sepadan itu selalu diingat. Karena ternyata hidup sebagai suami istri itu banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Pikiran yang tadinya satu menjadi dua. Kita kan pernah bereksperimen. Ternyata masing-masing orang itu berbeda. Masing-masing orang itu punya watak sendiri, punya pribadi sendiri, dan menyatukannya itulah sangat sulit. Saya pernah kasih contoh buat kita semua dan juga untuk Rio dan Fuji. Kita masing-masing kalau mau menggenggam tangan, mau berdoa ini saja masing-masing berbeda. Percaya? Coba kalau kita menggenggam begini berdoa, pasti berbeda. Lihat kanan kirinya, ada apa perbedaannya antara suami istri? Apa perbedaannya? Ada jempol tangan kanan yang di atas, ada yang jempol tangan kirinya yang di atas. Betul? Coba lihat suami istri masing-masing. Ya, ada yang berbeda, ada yang satu di atas di kanan, satu di atasnya di kiri. Kalau kemarin Rio di kiri ya? Oh enggak, Rio tengah-tengah.
antara kiri dan kanan. Ya, berarti setengah-setengah dia. Tapi otaknya nggak setengah-setengah, full. Kalau si Fuji kemarin jempol tangan kiri, iya. Apa bedanya? Menurut ilmu kejiwaan, kalau jempol tangan kanannya itu di atas seperti saya, itu orangnya gampang stres. Jadi saya juga orangnya gampang stres ternyata. Kenapa? Karena kita lebih dominan berpikir dengan otak kanan. Kalau yang jempol tangan kirinya di atas, itu orangnya lebih cuek, tidak pedulian, karena lebih dominan otak sebelah kiri. Saya sama istri saya orangnya sama-sama stres, sama-sama di kanan. Tapi apapun itu, Tuhan sudah persatukan menjadi penolong yang sepadan. Kalau Fuji orangnya cuek, kalau Rio setengah cuek, setengah stres. Kan dia tidak full gitu ya. Tapi tidak apa, sudah diciptakan bersatu sampai saat ini, berarti kalian akan menjadi penolong yang sepadan. Sekarang tinggal kita yang menjalaninya. Terus menerus memelihara menjadi penolong yang sepadan itu. Saling berkomunikasi, saling terbuka satu sama lain. Dan saling percaya dan menjaga rasa percaya pasangan kita. Ketika kalian diberkati dalam kekudusan. Kita minta Allah hadir dalam pemberkatan ini. Allah itu kudus, berarti pemberkatan yang kalian jalan itu kudus. Maka jagalah kekudusan itu untuk tidak merusak apa yang kudus. Segala dosa-dosa dalam kehidupan rumah tangga. Dari pihak ketiga misalnya, dijaga. Sekali itu masuk, maka sangat-sangatlah banyak persoalan-persoalannya akan kita atau kalian dapatkan. Jadi sebelum itu terjadi, stop. Nah gitu ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita diajak, mari kita sudah punya penolong yang sepadan, berjalanlah bersama dalam keterbukaan, mintalah Allah yang sangat baik itu untuk memberkati, untuk melindungi rumah tangga kalian, rumah tangga kita. Persoalan banyak, kalau hanya mengandalkan diri sendiri, maka kita tidak akan kuat. Andalkan Tuhan. Tuhan kita itu lebih besar dari segala persoalan-persoalan. Yang penting kita tetap andalkan Tuhan. Ingat, Tuhan akan selalu menolong tepat pada waktunya. Berserah diri kepada Tuhan. Saya akan menyimpulkan firman Tuhan ini sebagai penolong yang sepadan dengan puisi dari seorang bapak gereja namanya Aurelius Agustinus. Dia mengatakan begini, wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi keatasan. Ingat, kaum ibu-ibu diciptakan dari rusuk, bukan dari tulang kepala untuk menjadi atasan. Jangan jadi atasan untuk suami-suami kita. Ya, mengerti ya itu ya. Bukan juga pada dari kaki untuk dijadikan alas. Jadi bukan, perempuan itu diciptakan bukan untuk diperintah-perintah selalu, melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra yang sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan apa yang menjadi puisi ini, jagalah kesetiaan, jagalah kekudusan, saling percaya satu sama lain, sehingga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Tuhan dan Tuhan, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dari Allah dan Tuhan, salibkan, mati dan hidup, turun dalam pada hari ketiga,
amanat perkawinan Kristen, supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara dipersilakan berdiri untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengurniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam keputusan perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai baik Roh Kudus. Saudara Rio Saluho Lando Sihombing dan saudari Puji Desiasianti Asiwa, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong